Ya, selamat datang. Kali ini kita akan belajar tentang masalah sturm Liouville reguler yang dilengkapi oleh syarat batas campuran periodik, serta kita akan melihat bagaimana penyelesaian masalah PDP dengan menggunakan metode energi. Jadi sebelum kita masuk ke definisi apa itu masalah sturm Liouville, ada baiknya kita ingat kembali bahwa sebelumnya ya, kalau kita mau menyelesaikan PDP, solusinya itu dimisalkan ya, si UXT-nya itu dimisalkan sebagai perkalian antara fungsi-fungsi dalam X saja dan fungsi-fungsi dalam T saja gitu, dimana nanti dari pemisalan ini ya kita input ke PDP-nya kita ya. Dari sini juga kita akan memperoleh biasanya dua buah PDB ya, yang satu dalam Y, yang satu dalam G. Katakanlah Y yang PDB yang pertama. Di sini kita peroleh dua buah PDB ya. Yang pertama misalnya Y double aksen sama dengan lambda Y gitu ya. Atau yang kedua ini G aksen T sama dengan lambda G misalnya gitu. Nah, yang dimaksud dengan masalah sturm Liouville ialah masalah PDB ya, yang dilengkapi dengan batasnya. Jadi batasnya tuh nggak nol. Jadi mungkin sebelumnya telah kita jumpai ya, Y0 sama dengan 1, Y0 sama dengan 0 misalnya gitu ya. Y0 sama dengan 0 sama dengan Y1 kalau batas ujung kanannya 1 gitu ya. Nah, intinya masalah sturm Liouville ini hanyalah masalah yang dilengkapi dengan batasnya dengan syarat-syarat tertentu tentunya. Ya, jadi begini definisi formalnya. Ya, jadi kalau kita punya PD sturm Liouville nih, yang ini kita sebut PD sturm Liouville, di mana P dan Q-nya itu merupakan fungsi kontinu, P aksennya juga merupakan fungsi kontinu. Nah, syaratnya itu kalau masalah sturm Liouville reguler ya, ini nggak boleh 0 untuk setiap X di intervalnya. Kemudian kondisi yang ini tuh menyatakan apa nih, yang si alfa 1 kuadrat, alfa 2 kuadrat nggak 0, beta 1 kuadrat, beta 2 kuadrat nggak 0, artinya dia mau bilang bahwa syarat batasnya itu harus ada. Karena kalau 0 dua-duanya ya ini nggak akan ada. Gitu. Ya, nah nanti solusi dari masalah sturm Liouville itu ialah Y ya, Y di mana Y-nya itu anggota C1. Jadi yang disebut dengan masalah sturm Liouville ialah masalah mencari lambda dan Y, si lambda dan Y ini ya, si lambda dan Y yang memenuhi ketiga persamaan ini. Sekarang kita coba tinjau dulu ya, yang namanya PD sturm Liouville-nya. Kalau seandainya yang ini kita misalkan sebagai LY gitu ya, maka kita bisa lihat bahwa si L-nya ini merupakan operator linear. Ya, bisa dicek dengan syarat operator linear dengan inputnya Y harusnya begini ya penulisannya, tapi ya dibuang aja tanda kurungnya biar nggak menuh-menuhin. Nah, ini kita punya karena L-nya operator linear, maka kalau kita punya LY sama dengan lambda Y dilengkapi dengan dua syarat batas tadi ya, maka masalah sturm Liouville ini akan sama dengan suatu masalah yang telah kita kenal sebelumnya, yakni masalah nilai eigen. Ya, jadi lambda yang memenuhi ini disebut nilai eigen, sedangkan Y-nya ini disebut vektor eigen, atau lebih tepatnya di sini karena kita bergeraknya dengan ruang fungsi, jadi fungsi eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda. Ya, jadi kita bisa lihat definisinya tuh. Ya, jadi masalah sturm Liouville sering juga disebut sebagai masalah nilai eigen. Sekarang kita lihat contoh penyelesaiannya. Di sini kita dikasih contoh soal di mana ya syarat yang pertama itu Y aksen 0 sama dengan 0, yang kedua itu Y1 sama dengan 0. Jadi untuk penyelesaiannya sama, kita tinjau bahwa kita mau cari lambda dan Y yang memenuhi. Artinya kita lihat dulu, kita selesaikan dulu masalahnya untuk lambda, kemudian baru disubstitusi ke Y. Jadi kita mau tinjau ketiga kemungkinan untuk lambda. Yang pertama kita tinjau ternyata kita mau carinya solusinya yang non trivial, karena solusi trivial yang Y sama dengan 0 ya pasti memenuhi, tapi nggak asik ya. Jadi mau dicari yang Y-nya nggak sama dengan 0. Sekarang kalau seandainya kita punya lambdanya itu kurang dari 0, maka kita misalkan aja lambdanya itu sama dengan minus sesuatu yang positif gitu.
Ya, maka dari sini kita akan peroleh bahwa solusinya ialah AE akar lambda X ditambah B E min E akar gamma X, ya, dimana A dan B-nya itu konstanta. Langkah selanjutnya ialah kita ingin mengaplikasikan si syarat batasnya ini gitu. Nah, si syarat batasnya itu kan ada I aksen 0 sama dengan 0. Jadi kita mau cari juga turunannya, baru nanti kita substitusi gitu. Ya, jadi di sini kita turunkan, jadi kita peroleh si I aksennya itu ekspresinya. Kita substitusi sama dengan 0, maka kalau disubstitusi sama dengan 0 kan yang ini sama dengan 1, ini sama dengan 1, jadi kita punya ini. Maka nanti kita akan punya A sama dengan B. Kalau kita punya A sama dengan B, kedua ruas kita kalikan E akar gamma X. Nah, langsung aja ya. Maka kita akan peroleh gitu. Ya. Selanjutnya kalau kita substitusi Y1 sama dengan 0, kita lihat lagi ya si Y1 yang mana, kita substitusinya ke sini nih. Gitu ya. Maka kita peroleh ini ya, kita jumlahkan dengan yang ini, maka kita akan peroleh bentuk sinus hiperbolik. Ya, kita peroleh bentuk sinus hiperbolik. Dicoba ya. Nah, karena kita tadi sudah memisalkan bahwa si gamanya kita itu positif ya, jadi sinus hiperbolik ini nggak mungkin 0. Artinya haruslah si B-nya yang sama dengan 0. Nah, kalau si B-nya udah sama dengan 0, A-nya sama dengan B, maka solusinya kalau kita substitusi ke sini ialah ini A sama dengan B, tapi katanya sama dengan 0. Yang ini B-nya sama dengan 0, jadi kita peroleh solusi yang trivial. Gitu. Ya, jadi kita peroleh solusi yang trivial. Nah, gitu. Jadi kita abaikan kasus lambda yang kurang dari 0. Sekarang kita lihat bahwa kalau lambdanya sama dengan 0, maka solusinya AX plus B. Dari mana? Buka lagi catatan PDB-nya, dilarang lupa ya. Kalau udah sampai di step ini, PDB-nya harus sudah lancar. Karena itu langkah awal untuk menyelesaikannya. Jadi seperti sebelumnya ya, kita mau apa? Kita mau turunkan ya. Jadi nanti kita cari Y aksennya, substitusi 0, kemudian kita mau tinjau Y1-nya berapa. Ya, jadi kita next ya, kita peroleh Y aksennya sama dengan A, kemudian kita substitusi syarat Y aksen 0 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan 0. Dari Y aksen 0 sama dengan A kan Y aksennya sama dengan A, artinya selalu konstan di A, tapi katanya sama dengan 0, jadi A nya itu nanti kita peroleh akan kita akan peroleh bahwa si A nya itu akan sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0 berarti Y yang AX plus B jadi tinggal B aja gitu. Nah, kita substitusi yang Y1-nya sama dengan 0, maka si YX yang sama dengan B ini jadi sama dengan 0. Jadi kita peroleh solusi trivial juga. Jadi kita abaikan kasus ini ya, karena kita mau cari solusi yang non-trivial. Sekarang kalau kita lihat lambdanya yang lebih besar dari 0, maka solusinya itu A cos akar lambda X ditambah B sin akar lambda X, dimana AB-nya sekali lagi konstanta. Lihat lagi catatan PDB-nya. Lagi ya, seperti sebelumnya, turunkan ya, kita peroleh ekspresi Y aksen, kemudian substitusi syarat Y aksen sama dengan 0 dan Y1 sama dengan 0. Sama persis seperti sebelumnya ya, langkah-langkahnya diulang-ulang sampai bosen. Ya, jadi si sin akar lambda X ini ya, kalau dimasukkan disubstitusi si X sama dengan 0, dia akan 0 ya. Si B cos akar lambda X akan tinggal si B-nya aja. Jadi kita punya nanti B akar lambda itu sama dengan 0 ya, tapi akar lambdanya ini sendiri tidak 0, jadi kita punya B-nya itu sama dengan 0. Ya, karena kita punya si B-nya sama dengan 0, jadi YX-nya sama dengan, dikembalikan lagi ke sini ya, sama dengan ini udah 0, A cos akar gamma akar lambda X. Nah, selanjutnya substitusi Y1 sama dengan 0 ya, maka kita punya A cos akar lambda sama dengan 0 ya. Kita punya, kalau kita punya perkalian ini kali ini sama dengan 0, maka salah satunya harus 0 kan. Tapi kalau kita pilih A nya sama dengan 0, B nya tadi udah 0.
kalau kita pilih A nya sama dengan 0 berarti ini akan sama dengan 0, jadi ini nanti trivial. Kita mau carinya yang nggak trivial kan, maka kita lihat untuk kasus yang cos akar lambdanya itu sama dengan 0 ya. Kita nggak mau lihat yang si A nya sama dengan 0. Oke. Maka kalau cos akar lambdanya itu sama dengan 0, kapan sih dipenuhinya? Ya ketika lambdanya itu sebenarnya pi per 2 ditambah 2np. Ya, setiap kali atasnya pi per 2 dengan np per 2 dengan n-nya itu ganjil, atau kita lihat bahwa si lambdanya itu akan sama sudutnya itu akan sama dengan 2n plus 1 per 2 kali pi. Jadi kita punya lambda n-nya itu ya, kuadratkan saja kedua ruas, maka solusi SLP itu ialah seluruh kombinasi linear dari YNX ya, di mana si YNX-nya itu ialah itu cos akar lambda NX ya, akar lambda n-nya tinggal disubstitusi, jadi kita punya ekspresi yang terakhir ini.